Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagai muslim yang yakin, yang beriman kepada Allah bahawa kita akan pulang, kita akan wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala, sudah semestinya kita membawa bekal untuk kita bawa pulang menghadap Allah, bekal iman dan takwa kita di hadapan Allah. Sudah seharusnya kita meningkatkan kualitas iman takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri kita dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Hari Jumat pertama di bulan Syawal. Kita sudah memasuki tanggal 5 Syawal. Artinya apa? Ramadan sudah pergi menghadap Allah sudah 5 hari ini. Ramadan sudah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya khatib akan menyampaikan judul khutbah Jumat, 3 kelompok manusia setelah kepergian bulan suci Ramadan. Kelompok yang pertama, orang-orang yang beriman kepada Allah setelah Ramadan, dia bertambah lebih baik lagi. Dia tambah baik di hadapan Allah, lebih baik akhlaknya, lebih baik lagi ibadahnya, tambah lagi amal solehnya di hadapan Allah, lebih takut lagi berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bukti orang-orang yang beriman. Ciri-ciri orang yang beriman yang berhasil bulan Ramadannya, ciri-ciri orang yang beriman yang diterima puasa Ramadannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan-kemuliaan Ramadan, pahala-pahala Ramadan, malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, Allah berikan kepada orang yang beriman tersebut. Apa buktinya? Setelah Ramadan pergi meninggalkan kehidupan orang yang beriman, tambah lebih baik lagi dia di hadapan Allah, lebih taat lagi berbuat baik, lebih taat lagi ibadahnya di hadapan Allah, banyak amal solehnya di hadapan Allah, lebih takut lagi untuk berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia di bulan Ramadan rajin bersedekah, maka
di bulan-bulan lain setelah Ramadan lebih banyak lagi bersedekah dengan harta yang sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di bulan Ramadan yang lalu dia menghatamkan Al-Quran, dia berinteraksi dengan Al-Quran, di luar Ramadan dia tambah lagi rajin membaca Al-Quran, berinteraksi dengan firman-firman Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau di bulan Ramadan dia rajin salat tarawih berjamaah dan witirnya, setelah Ramadan itu pergi dari kehidupan orang yang beriman, dia tambah lagi salat sunnah tahajudnya dan salat sunnah-sunnah yang lainnya, karena dia yakin dan percaya inilah nanti yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada lagi guna harta, wala banun, tak ada lagi guna anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim, dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci. Dia senantiasa untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok manusia pertama setelah Ramadan pergi dalam kehidupan orang yang beriman. Dia tetap menjadi muslim yang lebih baik, muslim yang meningkatkan takwa, muslim yang meningkatkan kualitas iman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kelompok manusia yang kedua setelah kepergian Ramadan, orang-orang yang berbuat dosa sebelum bulan Ramadan, lalai dalam beribadah kepada Allah, sering bermaksiat kepada Allah, bahkan melakukan perbuatan yang sia-sia. Min alamatis suhtillah ayyuskilahu bima la yanfa', tanda orang itu mendapatkan kebencian Allah, orang itu dibenci oleh Allah. Allah sibukkan dia dalam hal-hal yang tidak ada manfaat, tidak ada gunanya. Tapi setelah hadir bulan Ramadan, dia meningkatkan kualitas iman takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rajin baca Quran, puasa Ramadan ikut puasa Ramadan, bersedekah di bulan Ramadan, rajin dia beramal soleh di bulan Ramadan. Tapi sayangnya setelah Ramadan itu pergi dalam kehidupannya, dia kembali lagi seperti apa sebelum hadir bulan Ramadan. Sering berbuat maksiat, tambah lagi lalai di hadapan Allah, tambah lagi dia dengan perbuatan yang tidak baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan waktunya dalam kesia-siaan yang tidak ada manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok manusia yang kedua. Sebelum Ramadan dia berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadir bulan Ramadan dia beramal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Ramadan itu pergi kembali menghadap Allah, dia kembali dengan perbuatan yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi membicarakan aib orang lain, kembali lagi meningkatkan perbuatan-perbuatan yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak membekas sedikit pun amal saleh yang sudah dikerjakan di bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan adalah bulan untuk memperbaiki diri, melatih diri, memperbaiki pribadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, supaya menjadi insan kamil, insan yang sempurna, insan yang baik. Dari yang salah diganti kepada yang saleh, dari yang tidak baik diganti kepada yang baik. Itu manfaat hadirnya bulan Ramadan dalam kehidupan orang-orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kelompok manusia yang kedua ini, dia kembali lagi dengan perbuatan yang sering dilakukan di luar Ramadan. Kelompok manusia yang ketiga, sebelum Ramadan hadir, setelah Ramadan hadir, kemudian dengan kepergian Ramadan sama saja, tidak ada perubahan, tidak ada
ada kebaikan-kebaikan, kemuliaan-kemuliaan Ramadan dibiarkan begitu saja berlalu oleh orang yang beriman ini. Dia Islam, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum Ramadan, hadir Ramadan, setelah Ramadan tidak ada sama sekali kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha sayang kepada hamba-hambanya. Allah Maha cinta kepada hamba-hambanya. Allah biarkan hambanya ini bertemu dengan Ramadan. Allah biarkan hambanya ini berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Allah biarkan hambanya ini berjumpa dengan kemenangan Idul Fitri. Allah biarkan dia berjumpa dengan kemuliaan hari Jumat Sayyidul Ayyam. Kenapa? Karena Allah menginginkan hambanya itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menginginkan hambanya berbuat baik. Allah menginginkan hambanya dia menghadap Allah dalam keadaan bersih, dalam keadaan hati yang bersih, hati yang ridha, hati yang lapang, sehingga dia sempat nanti bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mau, kalau Allah ingin, pasti manusia yang sombong itu akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah itu mau, Allah akan timpakan manusia-manusia yang berbuat dosa. Tapi saking sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan kesempatan untuk hamba-hambanya supaya dia kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya dia berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.